Vera, CGP Angkatan 11. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kupang, Bapak Beni Maupo SPD MHUM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Pada video kali ini sebagai pemenuhan tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk itu objek yang akan saya wawancarai adalah Bapak Beni Maupo SPD MHUM sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kupang. Baik Bapak, bisa kita mulai? Sangat bisa. Baik Bapak, selama ini pasti banyak kasus yang terjadi di sekolah, baik itu kasus dilema etika maupun bujukan moral. Yes. Nah, kasus-kasus apa yang paling banyak Bapak alami begitu? Saya pribadi kalau soal bujukan moral, saya orang punya prinsip dalam memimpin. Ya, benar-benar salah-salah dan apapun bentuk bujukan yang mempengaruhi integritas saya tidak akan saya penuhi, khususnya misalnya berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan seterusnya. Nah, kasus yang seorang pemimpin hadapi yang paling ribet dan sering sehari-hari saya hadapi adalah hal yang berkaitan dengan dilema etika itu. Dan itu biasa terjadi secara natural. Ya. Hampir setiap hari seorang pemimpin akan berhadapan dengan dilema etika. Baik, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika itu? Ukurannya sederhana sebenarnya dalam hal mengidentifikasi untuk mengkategorikan ini dilema etika, memenuhi syarat dilema etika. Jadi ukurannya misalnya dalam konteks saya menegakkan aturan yang sudah menjadi konsensus bersama kita. Dan, atau mungkin pilihan berikut adalah berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, yang kemudian seorang pemimpin akan diperhadapkan dengan pertimbangan humanisme, soal kemanusiaan, pertimbangan tentang kedekatan emosional ketika saya harus menegakkan sebuah aturan yang menjadi konsensus. Karena pemimpin ini kan dia yang harus menjaga marwah dari peraturan itu, marwah dari keputusan bersama itu. Nah, tapi dalam suatu situasi dia akan berhadapan dengan stafnya, misalnya ya, karena ada kondisi tertentu, saya tergiring untuk mempertimbangkannya dari sisi kemanusiaan misalnya. Nah, disitulah dilema etika itu terjadi. Baik, terima kasih Bapak ya, menarik sekali. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Tentu kita pemimpin perlu menganalisis kasus itu ya. Iya. Kita harus pertimbangkan. Kalau prinsip kepemimpinan saya biasanya melihat dari pertimbangan untung ruginya. Setiap kondisi ada untung, ada ruginya, ya kan? Situasi A, situasi B. Situasi A ada untungnya, ada ruginya. Demikian pun situasi B, ada untungnya, ada ruginya. Yang saya lakukan adalah mana yang untungnya lebih banyak, ya tahu? Itu yang diambil. Keuntungannya dari keputusan ini apakah lebih besar menguntungkan atau merugikan? Nah, situasi mana yang lebih besar menguntungkan, itu yang saya ambil. Keputusannya ada pada itu. Gitu. Walaupun itu tidak mungkin akan diterima pada baik yang
yang menerima keputusan itu maupun komunitas pendidikan secara lebih luas, komunitas sekolah ini secara luas gitu. Jadi kita harus hitungnya di situ. Walaupun dalam kondisi dilema etika, tapi kemudian kita putuskan itu mana yang kita ambil, mana yang paling untung gitu. Baik Bapak. Berarti dalam pengambilan keputusan di sini Bapak lebih melihat atau berpihak pada kepentingan sekolah ya Bapak? Iya, kepentingan sekolah, kepentingan umum lebih diutamakan. Itu prinsip gitu. Tapi misalnya suatu ketika ada pertimbangan kemanusiaan tertentu, ini contoh praktis dan itu benar saya lakukan. Saya tidak berteori. Saya misalnya gini, guru A atau Ibu Erna, jam ini dia harus ngajar nih. Ya. Tiba-tiba dia tidak mendapat telepon bahwa anaknya sedang dibawa ke rumah sakit. Toh, dia izin ke saya untuk meninggalkan kelas. Nah, sudah pasti fakta yang akan terjadi, implikasi yang akan terjadi adalah ketika Ibu Erna meninggalkan kelas, kelas ini siswa akan kehilangan hak untuk mendapatkan pembelajaran pada saat itu, gitu. Dan itu berpotensi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kalau tidak kita kontrol. Maka gini caranya, saya minta Ibu Erna masuk dulu ke kelas, dan melaksanakan tugas dalam beberapa menit, lalu memberikan tugas apa yang harus dikerjakan oleh siswa, meminta salah satu teman untuk memantau kelasnya, baru dia meninggalkan sekolah untuk pergi mengurus anaknya yang sedang masuk rumah sakit, karena anak juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibundanya. Baik Bapak. Berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau soal prosedur, tentu kita panggil yang bersangkutan, ya toh? Ya. Kita diskusi, ya, kita diskusi. Saya meminta dia mengungkapkan, saya menggambarkan persoalannya, situasinya, itu pendapat saya. Lalu saya memberi kesempatan kepada dia untuk menyampaikan argumennya, pendapatnya tentang situasi yang dia hadapi. Dia juga harus, saya akan menggiring staf saya untuk dia juga harus berpikir, andaikan dia yang menjadi pemimpinnya, gitu. Sehingga ketika saya memutuskan suatu keputusan terkait dengan situasi yang dialami oleh staf saya, cara pandang dia itu juga harus minimal dasarnya pada cara pandang seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Kalaupun itu nantinya secara subjektif merugikan dia, misalnya ya, tidak terpenuhi haknya atau permohonannya, niatnya, tapi paling tidak dia tidak tersakiti atau dia tidak mengalami kekecewaan yang berat karena dia menerima putusan saya berdasarkan pemahaman dia terhadap situasi yang dihadapi oleh seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Baik, ternyata Bapak sebelum mengambil keputusan Bapak menempatkan dulu Ya. Pihak yang sedang bermasalah, Ya. menempatkan beliau sebagai pimpinan, Ya. dan Bapak sebagai pihak yang bermasalah. Kemudian dia harus mengambil keputusan sesuai dengan tidak merugikan kepentingan umum ya Bapak. Ya. Seperti itu ya. Itulah yang namanya kebijaksanaan, Ibu. Baik. Atau seorang Biasa. pemimpin dia harus memiliki nilai kebijaksanaan. Iya. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Yang berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti yang sudah Bapak paparkan tadi, yaitu dilema etika? Hal-hal yang efektif. Iya. Tindakan
memecahkan masalah secara bersama, duduk bersama, panggil, duduk bersama, kita ungkapkan, kita bicara dari hati ke hati, ya kita membedah masalah itu dan kemudian kita menggiring mindset yang bersangkutan gitu untuk mengenali masalah ini tidak hanya dari subjektivitas dirinya, tetapi harus dipertimbangkan dari aspek di luar dirinya. Nah, itu dan juga aspek dari sisi pemimpinnya itu akan mengefektifkan pengambilan keputusan. Kenapa? Yang paling membuat seorang pemimpin sulit mengambil keputusan tertentu, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan dilema etika, di mana dua-dua bisa dipandang benar gitu, dalam ukuran etik, ya, itu adalah implikasi dari sebuah keputusan, ya, implikasi menimbulkan kekecewaan berat atau menimbulkan kebencian, bahkan bisa saja pemberontakan. Nah, itu yang paling ditakuti seorang pemimpin. Sehingga pada situasi tertentu untuk pemimpin lain ya, mungkin itu ada orang pemimpin yang mau zona nyaman, sudah dia ikut aja staffnya mau, dia aman-aman saja begitu, karena dia takut dibenci atau dia takut tidak disukai. Kalau saya tidak, kita bangun pemahaman seperti yang tadi saya bilang, sehingga ketika diambil keputusan, kalaupun itu tidak memenuhi harapan dia, minimal dia mengerti dan memahami dan menerima keputusan itu dengan legowo, dengan hati yang lapang dan dalam takaran pemahaman yang benar. Oke, baik Bapak. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bapak? Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan itu biasanya pemimpin itu yang pertama karena secara subjektif tersandra dengan perasaan. Jadi Bapak tersandra. Ya, tersandra dengan perasaan. Apalagi ketika objek sengketa itu punya hubungan emosional yang sangat baik dengan saya, misalnya karena dia adalah anggota tim kreatif saya di sekolah misalnya. Kemudian tantangan kedua adalah berhadapan dengan guru yang mungkin dia hanya apatis saja, gitu. Dia rasa hormat atau pada pimpinan, ya, kalaupun kita maksimal, tapi dia ogah-ogahan, gitu, dengan prinsipnya sendirilah mungkin ya. Namanya masing-masing orang dengan dia karakter, gitu. Itu tantangan. Lalu yang berikut adalah yang kita berhadapan dengan orang yang tidak mau bersiap diri menerima resiko dari sebuah perbuatannya, sebuah tindakannya, gitu. Sebijak apapun pemimpin menawarkan solusi bahkan mengambil kebijakan, tetap tidak berpengaruh pada koreksi perilakunya. Nah, kan di sekolah tetap ada 1-2 orang punya tipikal. Luar biasa Bapak. Saya tertarik dengan kalimat yang tersandra dengan perasaan dalam mengambil keputusan. Ya, ini memang istilah yang baru bagi saya karena Bapak bisa tersandra dengan perasaan. Biasa baik. Ya. Terima kasih Bapak. Yang berikutnya lagi ada pertanyaan lanjutan, masih bisa saya lanjut ya Bapak? Bisa. Ya. Ya, ini sangat menarik Bapak karena memang seorang pemimpin itu harus bijaksana ya. Siap. Ya, selain bijaksana harus bijaksini juga kata orang gitu. Oke, berikutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya mungkin dalam bentuk prosedur seperti apa yang sudah Bapak jalankan begitu?
tergantung jenis kasus. Oh, Ya toh? iya. Saya tipikal menyelesaikan masalah di lapangan. Saya begitu, saya tipikal. Jadi, tapi tentu seorang pemimpin dia akan menganalisis. Kalau kasus ini langsung hari ini diselesaikan, jangan ditinggalkan supaya jangan menimbulkan bias pada orang, sehingga langsung diselesaikan. Ada kasus lain yang dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya, kita tidak bisa selesaikan hari ini, misalnya karena kondisi para pelaku yang terlibat itu lagi emosi-emosinya, gitu toh. Kalau kita selesaikan hari ini bisa saja bukan kita menyelesaikan, tapi justru akan berpotensi menimbulkan masalah baru karena mereka lagi marah-marahnya misalnya, gitu toh. Jadi, baik terhadap pemimpin atau mungkin antar guru toh. Sehingga kita beri waktu jeda sedikit, orang cooling down dulu, baru kita panggil untuk setelah mereka cooling down, kita yakini bahwa pembicaraan kita ajak untuk bicara dari hati ke hati akan terjadi. Ya, Oke, gitu. baik. Jadi di sini Bapak kasusnya misalnya sangat riskan, berarti Bapak diamkan dulu, setelah itu baru dipanggil untuk dibicarakan. Baik, terima kasih Bapak. Yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Mungkin ada bantuan dari orang atau bagaimana? Ataukah Bapak sendiri yang langsung menghadapi kasus ini? Tergantung kebutuhan lah, tergantung kebutuhan. Tapi sebenarnya penyelesaian masalah oleh seorang pemimpin sangat bergantung pada kemampuan problem solving pemimpin, ya toh, kemampuan menyelesaikan masalah. Selain itu soal karisma pemimpin itu sangat berpengaruh. Komitmen dia sebagai seorang pemimpin dalam menjaga marwah aturan yang berlaku di sebuah sekolah gitu. Kalau pemimpinnya memang benar-benar berintegritas dalam konteks menjaga marwah peraturan, dia tidak akan pernah takut untuk menghadapi masalah dan menyelesaikan, karena ukurannya ada di dia. Kalau pemimpinnya ya juga gitu-gitu ya, ketika mengalami kasus apalagi berkenaan dengan perilaku dia yang tidak maka bahaya. Dia tidak bisa mengatasi sebuah masalah, apalagi sampai pada tingkat menyelesaikan masalah, mengambil keputusan. Karena ukurannya kan ukuran diri nih, gitu toh. Tapi kalau pemimpin itu benar-benar menjaga, misalnya saya orang sangat disiplin, misalnya ya, saya betul-betul menjaga kedisiplinan, harga mati bagi saya. Ketika guru bermasalah soal kedisiplinan, saya tidak sungkan untuk bisa menasihati dan mengarahkan dia, karena ukurannya ada pada. Dan dia juga sangat tidak mudah untuk dia misalnya memberontak atau berbeda pendapat atau apa dan sebagainya. Karena apa? Dia tahu saya menjaga ini. Karena itu paling yang dia ungkapkan adalah dia menerima dia ini, karena dia lihat pemimpinnya memang benar-benar mereka gitu. Jadi melibatkan orang kecuali dalam pertimbangan tertentu, misalnya dia akan berdampak, kita tidak tahu dalam penyelesaian sebuah masalah, ya toh. Misalnya di ruang kerja saya, pengalaman saya lihat misalnya si A tipikal, saya takut misalnya saya marah dan seterusnya lalu dia mengambil, maka saya melibatkan misalnya Wakasek, apalagi misalnya hal itu berkaitan dengan kerja-kerja seorang Wakasek kurikulum misalnya soal pembelajaran, kedisiplinan, maka saya libatkan dalam penyelesaian. Tapi hal-hal yang misalnya konteksnya pribadi dan itu hanya bisa dikonsumsi oleh kepala sekolah, pemimpin, maka kita konselingnya 2 orang aja. Gitu. Berarti bergantung pada masalah yang ada. Dan tadi yang menarik itu Bapak menegaskan bahwa sebagai seorang pemimpin harus pemimpin yang berkarisma dan berdisiplin, ya, pegang teguh terhadap kedisiplinan. Artinya Bapak di sini sebagai model ya dari sekolah.
atau sebagai contoh. Baik Bapak, terima kasih, sangat luar biasa Bapak. Berikut pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Mengelola manusia itu memang tidak mudah, Benar. apalagi di komunitas sekolah Iya. dengan sekian banyak orang dengan karakternya masing-masing. Semua pegawai negeri, golongan tinggi-tinggi, sudah berada pada zona nyaman. Ya, lembaga pendidikan guru lebih banyak pada soal fungsional. Pejabat di sekolah sebagai kepala sekolah hanya fungsi manajer. Dia bukan seorang eselon, ya toh? Kita bukan di birokrasi. Jadi kadang-kadang tingkat kepatuhan, ketaatan guru terhadap pimpinan sekolah, kepala sekolah itu rendah. Karena apa? Dianggap sama saja. Apalagi kalau mereka memberi pandangan bahwa kepala sekolah, jabatan kepala sekolah itu hanya sebuah tugas tambahan. Benar. Maka levelnya sangat rendah dalam kacamata guru. Betul? Nah, nilai yang dipetik adalah bahwa ternyata ketika seorang pemimpin itu dia bisa menjadi role model, maka akan berimplikasi pada tingkat kepatuhan dan kepatutan staf terhadap gitu. Benar. Ya, kalau saya orang yang disiplin, lalu saya berdiri pagar, ibu datang lihat saya berdiri, nah, sepanjang ibu punya rasa malu, ibu akan malu dengan saya. Tapi saya orang yang sering terlambat juga. Baru kali ini saya berdiri di pintu pagar lalu menjustifikasi ibu terlambat. Apakah ibu menerima? Sudah pasti tidak. Sudah pasti tidak. Paling ibu bilang ini ke pas sekolah foe-foe. Kan begitu toh. Ini dia mimpi baik, Roh Kudus ada turun di dia. Lalu hari ini dia menjustifikasi. Kan gitu. Jadi prinsipnya sederhana saja. Ya. Puji syukur bahwa prinsip-prinsip dasar kepemimpinan itu kuat. Saya pribadi kuat dalam diri saya, dan itu yang harus memang nilai yang harus dipegang oleh seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinan. Jadi itu pendapat saya, Ibu ya. Ya, terima kasih Bapak, luar biasa ya. Pembicara ternyata tidak gampang sebagai pemimpin ya Bapak. Kita harus menjaga juga tentang hubungan kita, hubungan kemanusiaan antara kita dengan yang lain. Apalagi kalau dalam pengambilan keputusan itu sangat ada banyak gejolak yang mungkin timbul dari dalam hati kita. Benar ya Bapak? Ya, benar. Ya. Jadi ada kekuatan berikut yang harus dimiliki oleh pemimpin sehingga dia tidak tersandra dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti dilema etika. Adalah memang penting membangun hubungan emosional dengan seluruh staf yang kita pimpin. Tapi hati-hati juga hubungan emosional pada waktunya menjadi beban dilema etika. Ibu Vera sangat dekat dengan saya, ya toh? Kita sering makan bareng, kita sering jalan bareng. Lalu suatu ketika jam 7 pintu harus tutup, ibu sampai di depan gerbang dan saya ada di situ. Ya toh? Benar Bapak. Tapi untungnya sekarang saya tidak ada di ya, begitu. Jadi saya sudah di SMP. Secara otomatis kedekatan emosional saya dengan ibu akan mencoba untuk menyandra saya, gitu. Tapi kalau saya jujur ya, saya tidak akan tersandra dengan itu. Saya jujur, ya. Saya tidak akan tersandra dengan itu. Kemudian kecerdasan akademik sudah penting. Seorang pemimpin harus cerdas secara akademik sehingga wibawanya terjaga, gitu. Saya tidak tahu ya, makanya ya. Jadi mungkin ada orang bilang jadi pemimpin tidak perlu cerdas, kalau saya tidak. Seorang pemimpin minimal kecerdasannya harus di atas rata-rata stafnya. Bukan apa-apa, minimal kecerdasan dalam
pikiran saya adalah minimal dia memiliki pengetahuan yang luas Iya. tentang suatu hal. Benar. Atau misalnya Saya tentang setuju. pendidikan dalam Iya. banyak, dia punya banyak informasi tentang perkembangan pendidikan. Iya. Sehingga ketika dia bicara di depan dia tahu. Iya. Jangan sampai seorang kepala sekolah tidak mengerti kurikulum. Benar. Seorang kepala sekolah tidak mengerti perkembangan kurikulum. Seorang kepala sekolah tidak mengerti tentang model-model pembelajaran. Seorang kepala sekolah tidak mengerti tentang evaluasi, assessment, tidak paham. Ya, penilaian. Ya jelaslah orang tidak hargai dia. Dan ketika sudah tingkat penghargaan itu low, maka setiap pengambilan keputusan tentang hal-hal apapun, apalagi berhubungan dengan dilema etika, kepala sekolah akan tersandra dalam konflik. Setuju. Saya sangat setuju, Pak. Terima kasih Bapak untuk jawaban yang sudah Bapak berikan, sangat luar biasa ya Bapak. Sebagai pemimpin memang tidak gampang ya, harus berkarisma, terus harus memiliki kompetensi dalam pendidikan, kemudian harus menjadi role model juga bagi semua, terus harus benar-benar disiplin. Ini sangat luar biasa Bapak. Mungkin Bapak punya closing statement buat penutup, sebagai penutup wawancara kita hari ini. Ya. Dan menjadi pemimpin tidak hanya sekedar punya komitmen. Menjadi pemimpin tidak hanya sekedar memiliki komitmen, tetapi konsistensi menjalankan komitmen. Paham ya? Iya. Mungkin ibu mereka belajar di guru penggerak ya, tingkat guru penggerak dengan berbagai teori dan seterusnya. Penyampaian saya mungkin ada yang pas kena dengan kerangka teori, ada yang mungkin tidak. Tapi yang saya sampaikan itu adalah hal praktis yang tentu kita akan hadapi di lapangan. Saya berharap ini proses membentuk ibu kelak menjadi pemimpin yang hebat. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak. Saya menanggapi yang Bapak menyampaikan bahwa mungkin akan menjadi pemimpin yang hebat. Kalau untuk saya belajar di CGP, saya hanya mengambil ilmunya saja. Tapi untuk menjadi pemimpin saya tidak berharap. Karena saya setelah wawancara ini saya merasa bahwa berat, sangat berat untuk menjadi seorang pemimpin. Yang tadi sesuai dengan closing statement Bapak mengatakan bahwa sebagai seorang pemimpin harus tidak hanya memiliki komitmen, tetapi harus konsisten dalam melaksanakan komitmen. Sangat luar biasa. Terima kasih Bapak. Tetap semangat Bapak sebagai pemimpin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam bahagia. Saya Vera, CGP Angkatan 11. Pada video kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Kupang untuk memenuhi tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Baik, saya akan langsung saja untuk mewawancarai kepala sekolah saya. Untuk beliau adalah kepala sekolah SMP Negeri 14 Kupang, Ibu Darmawati Karabi, SPD. Selamat siang Bu. Selamat siang. Berikutnya saya akan memberi beberapa pertanyaan untuk Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sudah bisa dimulai Ibu? Sudah. Oke, baik. Selama ini ada banyak kasus tentunya yang sudah Ibu tangani ya. Untuk kasus yang biasa dialami, apakah kasus-kasus itu merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Baik, yang selama ini yang kami tangani dari sebagai pimpinan di SMP 14 Kupang
sih kasus-kasus yang merupakan dilema etika tersebut? Baik. Jadi kasus tentang dilema etika ini tentunya ada hubungannya dengan guru, dan itu tentu ada laporan dari guru, mungkin datang ke ruangan kemudian menyampaikan bahwa ada masalah yang harus diselesaikan sehingga harus perlu izin dari pimpinan, sehingga masalah itu sangat urgen dan harus dijalankan atau diselesaikan oleh guru tersebut, sehingga pimpinan juga memberikan izin. Baik. Bagaimana cara ibu mengidentifikasi bahwa itu adalah merupakan dilema etika? Baik, jadi saya kasih contoh ya Bu. Misalnya ada datang guru dan menyampaikan bahwa anaknya sakit. Nah, di mana ini gurunya harus meninggalkan kelas. Nah, pada saat guru meninggalkan kelas, tentu meninggalkan siswa dengan pelajaran yang diampunya, sehingga siswa di mana dia juga harus belajar dan guru juga harus menyelesaikan masalahnya, yaitu karena anaknya sakit ya. Jadi gurunya juga harus pulang untuk mengurus anaknya, sementara ditunggu juga di kelas anak-anak harus menerima pelajaran. Oleh sebab itu maka saya sebagai pimpinan harus mengambil kebijakan. Yang pertama yaitu saya tetap memberikan izin kepada gurunya untuk mungkin membawa anaknya ke rumah sakit atau mengurus anaknya, dan saya menyampaikan kepada gurunya sebelum meninggalkan sekolah harus mencari guru pengganti, sehingga di kelas juga tidak kosong dan anak-anak yang ada di kelas juga masih bisa untuk menerima atau melanjutkan pelajaran. Baik. Berikutnya, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini bagaimana cara menjalankan keputusan di sekolah tersebut? Jadi saya lebih melihat kepada prioritas yang lebih urgen, yang mana yang saya ambil untuk diutamakan, dijalankan. Dan misalnya begini, antara dilema etika misalnya, kemudian ada rujukan moral, maka saya lebih yang dilema etika daripada rujukan moral. Baik. Mungkin ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini terkait kasus dilema etika tadi? Seperti contoh yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa karena ini juga menyangkut dengan contohnya yang tadi, misalnya anaknya sakit yang tidak bisa ditinggalkan oleh gurunya, maka saya tetap mengizinkan gurunya, dan tentu gurunya sebelum meninggalkan sekolah dia juga harus meninggalkan tugas yang atau ada mencari guru pengganti yang menggantinya di kelas, sehingga dua-duanya bisa berjalan. Baik, diambil. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya sudah jelaskan tadi, dan lebih mengarah ke dilema etika dan mengutamakan kepentingan golongan atau umum daripada kepentingan pribadi. Saya ulangi, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Baik. Berikutnya, menurut ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, jadi kadang kita ada dilema juga, karena kita harus berikan izin, contohnya memberikan izin kepada guru, yang mana jika gurunya hanya satu, dua, tidak bermasalah. Tetapi jika yang berhalangan itu misalnya terjadi dilema etika itu ada lebih dari
juga atau guru-guru yang serumpun dengan guru yang minta izin tadi untuk bisa masuk, harus sebagai guru pengganti dan masuk di kelas. Baik. Jadi yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada dilema etika ini, contohnya pada kasus guru yang misalnya dia harus izin untuk mengurus anaknya yang sakit, sedangkan dia harus melaksanakan tugas dalam menjalankan tugas untuk siswa yang di sekolah agar tetap belajar. Kendalanya kalau seandainya banyak yang demikian, sudah pasti kelasnya akan kosong ya, ada beberapa, tapi bisa dikendalikan karena ada guru piket juga yang bisa menggantikan. Oke, baik, terima kasih Ibu. Berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu mungkin dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah apakah Ibu sudah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi begini, ini kan kasusnya situasional, jadi kami tidak bisa menjadwalkan sebagai pimpinan karena berupa situasional, dan jika ada laporan kami langsung untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah yang mungkin kasih usul saran untuk Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika, ataukah bagaimana? Ya, selain ada keputusan yang diambil oleh saya sebagai pimpinan, tentunya ada saran dari dari Bapak Ibu Wakasek, juga teman-teman senior yang lain, yang mana bahwa keputusan itu kita harus selesaikan secara waktunya, kalau boleh tidak ditunda-tunda, harus diselesaikan sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oh ya, baik. Berarti selain keputusan itu diambil oleh Ibu sendiri, Ibu juga berembuk dengan beberapa kasih ya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat atau Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Terkait dengan dilema etika yang dihadapi saya sebagai pimpinan di SMP Negeri 14, saya juga sebagai seorang ibu yang mana tidak bisa untuk berbuat semena-mena terhadap bawahan saya, dan apa yang dialami oleh bawahan saya, misalnya sakit atau menerima musibah dan bagaimana, itu juga saya perlu merasakannya. Dan oleh sebab itu maka seperti kasus tadi, jika ada anak yang sakit, maka tentu saya juga harus mengizinkannya supaya bisa mengurus anaknya, dan saya juga dengan bijak untuk mengatur sehingga di kelas tidak boleh kosong, karena di kelas juga ada siswa yang menunggu untuk menerima pelajaran. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Mama. Berarti pembelajaran yang Ibu dapat dari kasus-kasus yang Ibu alami ini lebih pada nilai kemanusiaan. Ibu lebih melihat pada nilai kemanusiaan yang mengutamakan itu juga. Apalagi Ibu sebagai seorang ibu, tidak mungkin kalau misalnya seorang guru atau bawahan Ibu meminta izin karena anak sakit, Ibu juga mungkin tidak tega membiarkan anak itu biarkan sakit, kemudian guru tersebut harus melaksanakan tugas sebagai guru ya Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Berarti di sini sebagai pemimpin memang keputusan yang kita ambil itu juga harus benar-benar bijaksana ya Ibu. Baik, terima kasih banyak untuk wawancaranya Ibu. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan tetap semangat
tetap bijak dalam memimpin atau dalam mengambil keputusan. Selamat siang. Selamat siang. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila